Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Melania Mega Puspitasari dengan NIM 182121143 dari kelas HKI 5E. Saya akan menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Khairul Anwar, SAG MH. Dengan tema Tata Cara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah, Perma nomor 14 tahun 2016 Ju, Perma nomor 2 tahun 2015. Langsung saja ke materinya. Latar belakang Perma nomor 2 tahun 2015. Yang pertama, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kedua, perkembangan hubungan ekonomi dan keperdataan di masyarakat. Yang ketiga, HIR dan RBG tidak membedakan nilai objek gugatan dan pembuktian sederhana sehingga memerlukan waktu lama. Yang keempat, amanat reformasi hukum untuk membentuk Small Claim Court. Yang kelima, RPJMN 2015 sampai 2019. Selanjutnya, latar belakang Perma nomor 14 tahun 2016. Yang pertama, perkembangan hukum yang signifikan bidang ekonomi syariah. Yang kedua, perkembangan tersebut memicu perkembangan sengketa di bidang akad syariah. Yang ketiga, penyelesaian sengketa di bidang ekonomi membutuhkan prosedur yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keempat, HIR dan RBG tidak membedakan nilai objek gugatan dan pembuktian sederhana sehingga memerlukan waktu lama. Yang kelima, Mahkamah Agung berwenang mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya, landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, UUD tahun 1945, Lembaran Negara tahun 2006 nomor 14. Yang kedua, Reglement of the Burgerlich Rechtsvordering, Staatsblad tahun 1847 nomor 52. Yang ketiga, Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad tahun 1927 nomor 227. Yang keempat, Het Herzijn Indonesisch Reglement, Staatsblad tahun 1941 nomor 44. Yang kelima, Undang-Undang Mahkamah Agung UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya. Yang keenam, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, Undang-Undang Peradilan Agama UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989. Yang kedelapan, Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Yang kesembilan, Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi syariah. Yang ke-10, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 khusus perkara ekonomi syariah dalam lingkup perbankan syariah. Yang ke-11, Putusan MK nomor 093 PUU 10 2012 menegaskan penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan wewenang PA. Yang ke-12, peraturan perundang-undangan lain yang terkait. SEMA nomor 6 tahun 2014, Perma nomor 5 tahun 2016, Perma nomor 1 tahun 2016, dan lain-lain. Selanjutnya, jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua jalur litigasi. Macamnya, yang pertama sederhana, yang kedua biasa, dan non-litigasi macamnya, yang pertama musyawarah, yang kedua mediasi perbankan, yang ketiga badan arbitrase syariah atau lembaga sejenis, BMAI, PPSK, dan lain-lain. Selanjutnya, tata cara penyelesaian sengketa secara litigasi ada dua macam. Yang pertama sederhana yang diatur dalam Perma nomor 14 tahun 2016 Jub, Perma nomor 2 tahun 2015. Yang kedua, biasa yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, buku 2 Pola Bindalmin, Perma nomor 14 tahun 2016.
Pengertian dari pasal 1 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2015 adalah penyelesaian gugatan sederhana, yaitu tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Selanjutnya, jenis sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam pasal 1 ayat 4 dan pasal 13 ayat 1 Perma nomor 14 tahun 2016. Yang pertama, bank syariah, yang kedua LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah, yang ketiga asuransi syariah, yang keempat reasuransi syariah, yang kelima reksadana syariah, yang keenam obligasi syariah, yang ketujuh surat berharga berjangka syariah, yang kedelapan sekuritas syariah, yang kesembilan pembiayaan syariah, yang ke-10 pergadaian syariah, yang ke-11 dana pensiun lembaga keuangan syariah, yang ke-12 bisnis syariah, yang ke-13 wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bersifat komersial. Selanjutnya, kriteria sebuah gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, yaitu yang pertama nilai tidak lebih 200 juta, yang kedua wan prestasi dan atau PMH, yang ketiga 1/1 kecuali kepentingan sama, yang keempat wajib hadir secara langsung setiap sidang, yang kelima harus diketahui tempat tinggalnya, yang keenam penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, yang ketujuh bukan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah, yang kedelapan wajib dilampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi, yang ke-9 tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan, yang ke-10 penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Selanjutnya, cedera janji atau ingkar janji atau wan prestasi yang diatur dalam pasal 1238, 1239, 1243 KUH Perdata. Debitur tidak memenuhi isi perjanjian seperti yang pertama, tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, yang kedua tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, yang ketiga memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian, yang keempat melaksanakan yang dilarang dalam perjanjian. Selanjutnya, perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Yang pertama, tiap perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, yang membawa kerugian kepada orang lain. Yang ketiga, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Yang keempat, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya, keuntungan yang didapat masyarakat jika mengajukan perkara gugatan sederhana. Yang pertama, waktu lebih singkat 25 hari, perkara biasa tingkat pertama 5 bulan, tingkat banding 3 bulan, tingkat kasasi atau PK 6 bulan. Yang kedua, proses lebih sederhana dan cepat dari perkara biasa, tanpa provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, hanya boleh 1/1 kecuali ada kepentingan yang sama dan objek dibatasi. Yang ketiga, upaya hukum hanyalah upaya hukum keberatan, sementara perkara biasa dapat diajukan verzet, banding, kasasi, PK. Selanjutnya, tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 Perma nomor 2 tahun 2015. Yang pertama, pendaftaran perkara gugatan sederhana. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana oleh panitera. Yang ketiga, penetapan hakim tunggal dan penunjukan panitera pengganti. Yang keempat, pemeriksaan pendahuluan oleh hakim tunggal. Yang kelima, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Yang keenam, pemeriksaan perkara di persidangan dan usaha perdamaian. Yang ketujuh, tahapan pembuktian. Yang kedelapan, pembacaan putusan. Baik, mungkin cukup materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan materi, boleh di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.